Pasalnya, 3 kejadian berbeda yang mencoreng sektor pariwisata terjadi dalam satu pekan. Selasa 25 Mei, seorang wisatawan mengeluhkan mahalnya harga pecel lele di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta lewat akun TikTok @aulroket. Saya 45.000 nggak sih? Yogyakarta, kota yang terkenal dengan keistimewaannya. Keistimewaan Yogyakarta dapat dilihat dari masa perjanjian Giyanti pada tahun 1755 sebagai masa berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Masa berdirinya ini menandai keistimewaan Yogyakarta yang dapat dilihat sebagai daerah yang masih dipimpin oleh Sultan hingga masa Republik saat ini, dan juga dapat dilihat dari kebudayaan yang begitu kental. Selain kedua hal itu, masyarakat yang semakin beragam dan juga kebudayaan yang mengandung nilai hospitality juga sebagai nilai utama dalam keistimewaan Yogyakarta. Kalau ngomongin Jogja ya, emang di Jogja ini nggak jauh-jauh lah dengan budaya, karena Jogja ini ditopang oleh 3 komponen utama, Mas. Kebudayaan, pendidikan, pariwisata. Nah, jadi emang erat kaitannya lah. Kalau ngomongin culture pasti nanti ada pariwisata juga. Dan juga tentu saja ada pendidikannya juga nih. Jogja juga dipimpin oleh seorang gubernur yang juga seorang raja lah. Dan itu mungkin memang hanya satu-satunya ya. Di Indonesia ya, istilahnya ada kerajaan atau keraton di dalam sebuah NKRI ya, tapi tetap kita DIY bukan dalam NKRI. Yogyakarta merupakan kota yang terkenal dengan keistimewaannya, atau bahkan tidak bisa lepas dari kata istimewa itu sendiri. Keistimewaan Yogyakarta dapat dilihat dari masa perjanjian Giyanti pada tahun 1755 sebagai tonggak berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keistimewaan Yogyakarta termasuk dalam sistem pemerintahan di dalamnya yang masih dipimpin oleh seorang sultan yang menjadikannya unik, di mana monarki berada di tengah Republik Indonesia. Selain itu, budaya masyarakat seperti tata perilaku, tata gerak, dan tata bahasa yang masih sangat kental dengan budaya Jawa leluhur masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat Jogja mengikuti perkembangan zaman globalisasi ini. Begini, kita ini memasuki masa globalisasi. Jadi semua itu berubah. Nah, ketika kita melihat Jogja tahun ini dengan mungkin 5 tahun yang lalu sudah ada perubahan cukup besar. Jogja sekarang dengan 10 tahun yang lalu juga besar. Dibandingkan 20 tahun yang lalu, apalagi ya. Saya di Jogja itu sudah kira-kira 32 tahun melihat langsung ya dekat masyarakat Jogja itu, dari yang angkringan sampai yang paling atas ya, yang di mall, di kafe, di Jalan Magelang itu ada Buse, sampai lingkungan tradisional, misalnya alun-alun kidul ataupun pantai Parangtritis, itu kita sudah lihat semua. Memang tanpa dirasakan, pelan-pelan kita berubah. Pertama, penduduknya tambah banyak, kota melebar dengan cepat. Lalu kita bisa melihat perkembangan teknologi yang sangat berdampak pada generasi muda. Generasi muda ini yang disebut milenial dan sekarang Gen Z, Gen Z, generasi Z. Sekarang ada generasi Alpha lagi yang paling kecil. Tetapi itu membawa perubahan yang cukup besar bagi masyarakat Jogja, karena pengenalan lingkungan itu, digitalisasi itu semua berpengaruh bagi personality, community dan masyarakat gitu. Hal ini juga sejalan dengan harapan pemerintah Yogyakarta dalam menghadirkan kota Yogyakarta yang nyaman bagi wisatawan maupun siapapun orang yang datang ke Yogyakarta untuk dapat merasakan
Never Ending Experience Hospitality in Yogyakarta. Kebudayaan yang masih terus mengalir dalam setiap lini kehidupan masyarakat Yogyakarta sangat memegang teguh prinsip hospitality, di mana prinsip hospitality ini menjadikan Yogyakarta diterima baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Hal ini menyebabkan pemerintah Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Pariwisata, mengangkat satu tema lain selain Jogja istimewa, yakni Jogja berhati nyaman. Namun, semakin beragamnya nilai dan norma yang dibawa oleh masyarakat Jogja yang semakin beragam, memiliki dampak negatif yang dapat menentukan nasib keistimewaan Yogyakarta sebagai sebuah daerah pariwisata. Sebenarnya kalau dinamika perubahan dinamika pergerakan orang ya, terutama yang ke Jogja kayak mahasiswa ataupun pelajar dari luar daerah yang menimba ilmu di Jogja, tentu saja Jogja ini bisa dikatakan sebagai Indonesia mininya, kayak gitu loh. Jadi memang sebenarnya dari akulturasi budaya dari teman-teman dari luar daerah yang masuk ke Jogja ini malah menjadi sebuah keunikan, kekhasan sendiri, Mas. Mungkin jarang ya ditemui di daerah-daerah lain. Memang hal ini bukan berarti memperluntur kejawaannya, enggak istilahnya, tapi tetap mempertahankan budaya-budaya Jogja ini ya. Tapi sebagai orang Jogja juga kami juga beradaptasi dengan culture teman-teman dari luar daerah ya. Yang saya amati dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahnya gencar, ya. Tapi penyelenggaranya tentu tidak bisa pemerintah sendiri, ya. Pemerintah daerah nggak bisa semua dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Dan memang untuk masyarakat. Sampai sekarang masih ada kegiatan-kegiatan di desa-desa kelurahan, ya. Ini kan disebut kelurahan. Jadi kelurahan itu bulan ini kelurahan di Sleman, bulan ini ada kelurahan di Lontong, bulan ini ada kelurahan di Batu. Apa acaranya merti desa? Apa acaranya selamat pagi? Apa artinya acaranya? Yang pertama, kita butuh generasi yang cerdas, namun juga berbudaya. Kita tidak bisa menghindari globalisasi dan digitalisasi. Tetapi globalisasi dan digitalisasi bisa dibuat menjadi sarana mencerdaskan generasi muda dan menciptakan generasi muda yang berbudaya. Gen Z, generasi Z, generasi Alpha, milenial yang sudah mulai tua, semuanya harus sadar bahwa moral, etika, kecerdasan itu adalah bagian dari budaya. Jika kita bisa menyelamatkan budaya, artinya moral, etika, kecerdasan bisa diselamatkan untuk datang masuk ke dunia internasional, globalisasi dengan tidak tertinggal oleh modernisasi, terutama yang sekarang masuk melalui digital dan juga media sosial. Yogyakarta harus tetap istimewa, tetapi menjadi orang Jogja tidak harus menjadi orang Jawa. Keistimewaan Yogyakarta ada di tangan anak muda. Kini, saatnya kita bertanya, apakah Yogyakarta akan terus beristimewa atau Yogyakarta akan terus seperti nyaman? Semua ada di tangan kita, generasi muda Yogyakarta.